Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ilmi fid dharaini amin. Faslun wa kullu ma'in itu ya. Wa kullu ma'in adapun setiap benda cair. Ma' itu benda cair. Kharaja yang keluar. Jadi sifatnya ma'i karena jumlah jatuh setelah isim nakirah. Kharaja yang keluar mina sabila ini dari dua jalan, jalan depan belakang dubur-dubur. Khobarnya itu najisun najis. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan depan belakang itu hukumnya najis. Illal maniya kecuali mani. Ya. Wa ghaslu jami'il abwali, adapun membasuh semua air kencing, wal aurasi dan kotoran, itu wajibun, hukumnya wajib. Illa baulas sobiyyi, kecuali kencingnya anak kecil laki-laki ya. Alladzi lam yakul, yang tidak makan atau ama makanan, atau yang belum makan, masih minum air susu ibu. Fa innahu, maka sungguhnya tadi baulu sopi, hunya kembali ke baulu sopi, itu yadhuru bisa suci khobarnya biroshil ma'i, dengan mencipretkan air alaihi, ke atas baulu sopi. Biroshil ma'i, dengan mencipretkan, apa baca lain mencipret, memercikkan air alaihi, ke atas baul, ya. Wala yu'fa, tidak dimaafkan, an syai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari beberapa najis. Naibul fa'ilnya illal yasiru, kecuali yang sedikit. Illal yasiru, kecuali yang sedikit, minad dami, daripada darah, wal qaihi, dan nanah. Tidak ada najis yang dima'fu, artinya dimaafkan, kecuali sedikit daripada darah dan nanah. Nah, dan termasuk yang dikecualikan juga wama, dan binatang, la nafsa, yang tidak ada darah. Nafsa di sini artinya darah. Lahu, baginya, sa'ilatun, yang mengalir. Idza waqa'a, jikalau jatuh, apa mak tadi, jikalau jatuh, fil ina'i, di bejana, fil ina'i, di bejana. Wa mata, dan mati, apa mak la nafsalah sa'il, dari binatang yang tidak ada darahnya. Tadi mati fihi, dalam bejana, maksudnya bejana yang isinya air. Fa innahu, maka sesungguhnya tadi ma la nafsalah sa'il, hunya kembali kepada ma la nafsalah sa'il, binatang yang tidak ada darah mengalirnya, itu la yunajjisuhu, tidak menjadikan najis, apa ma hu, maf'ul bihnya kembali kepada ina, maksudnya air yang ada di bejana, hunya kepada ina, ya. Fa innahu, maka sungguhnya ma itulah yunajjisuhu, tidak menjadikan najis, apa ma hu, kepada ina, ya, kepada ina. Wal hayawanu, adapun binatang, kulluha, semuanya, itu tohirun, suci. Semua binatang itu suci.
illal qalba, kecuali anjing, wal khinjiro, babi, wama, dan binatang. Ma itu isi mausul, sesuatu. Nah, isinya itu ya, isi sesuatu tersebut itu berarti hayawan, binatang. Tawalada, yang terlahir. Tawalada, yang terlahir apa ma, failnya mustatir, min huma, daripada al-qalbi wal hinjir, au min ahadihima, atau dari salah satu daripada al-qalbi wal hinjir, berarti palasteran ya. Wal maitatu, adapun bangkai. Wal maitatu, adapun bangkai. Kulluha, semuanya, itu najisatun, hukumnya najis. Semua bangkai hukumnya najis. Illa, kecuali as-samaka, bangkai ikan. As-samaka, ikan. Wal jaroda, belalang. Wal adamiyah, dan manusia. Semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Wa yughsalu, dan dibasuh apa al-ina'u, bejana. Wa yughsalu, dan dibasuh apa al-ina'u, bejana. Min wuluhil qalbi, dari jilatan anjing. Wal hinjiri, babi. Dibasuh sab'a marratin, dengan 7 kali basuhan. Dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna, adapun salah satu dari 7 tersebut. Mubtada, hunanya kembali kepada 7. Adapun salah satu dari 7 tersebut, itu biturab, dengan debu. Dicampur dengan debu maksudnya. Wa yughsalu, dan dibasuh apa min sa'irin najasati, ini maf'ul mutlak, apa naibul fa'ilnya jar majrur, dan dibasuh apa daripada seluruh najis atau sisa najis selain yang disebutkan tadi, marrotan, dengan 1 kali basuhan saja ya. Takti, yang datang apa marroh, maksudnya airnya mendatangi, bukan didatangi. Takti, yang datang apa marroh, alihi, kepada sairil najasah. Wasalah satu, adapun 3 kali basuhan, itu afdhalu, lebih utama. Itu afdhalu, lebih utama ya. Wa idza takhallalat ya, itu dikasroh karena kalau dibaca sambung. Kalau dibaca tidak sambung berarti ya disukun. Idza takhallalat, seperti aslinya, itu kan kasroh kalau kita baca sambung. Idza takhallalatil khamratu ya. Tapi kalau kita satu-satu ya takhallalat. Wa idza takhallalat, dan jikalau menjadi cuka. Takhallalat, menjadi cuka. Idza takhallalat, ketika menjadi cuka, apa fa'ilnya? Al-hamratu, hamar. Binafsiha, dengan sendirinya ya. Menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Jawabnya tahurat, maka suci. Apa khamar tadi? Tahurat, maka suci, fa'ilnya kembali kepada khamar, khamrah. Wa idza khulilat, jikalau dijadikan cuka apa khamar, bitarhi syai'in, dengan melempar sesuatu. Bitarhi syai'in, dengan melempar sesuatu. Fiha, di dalam khamar, lam tadhur, maka tidak menjadi suci. Apa khamar? Jawabnya lam tadhur, maka tidak menjadi suci. Apa khamar? Ya, tidak menjadi suci apa khamar. Mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang najis
dan cara mensucikannya. Ini penting antum pahami dengan benar-benar paham, karena pasti hal-hal seperti ini antum akan merasakannya ya. Dan juga ini yang kebanyakan ditanyakan masyarakat di masalah najis, ya kan? Dan ini nanti akan apa? Berpengaruh kepada ibadah kita. Kalau kita nggak pandai membersihkan najis, mensucikan najis, ya nanti sholatnya juga nggak sah jadinya. Ya, jadi masalah najis ini harus penting antum ketahui. Nah, pertama beliau menjelaskan perkara-perkara yang najis dan yang tidak najis. Di sini beliau katakan kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan itu najis. Semuanya. Mau yang biasa keluar 1 2 atau nggak biasa keluar. Nanti dalam tapi dengan syarat dari dalam ya. Nanti ada dalam permasalahan itu biasanya permasalahan haid ada rotubatul mar'ah ya. Ada keputihan. Kalau dari dalam ya najis. Ya walaupun seperti air. Warnanya seperti air biasa. Itu najis. Pokoknya keluar dari dua jalan, ubur-ubur hukumnya najis. Ya. Jadi sesuatu yang keluar daripada badan kita itu dibagi dua. Ada yang sudah tercampur dengan dalaman kita, yaitu yang keluar daripada dua jalan itu najis. Tapi kalau yang keluar dari badan kita dan tidak tercampur dengan dalaman, darah dan sebagainya, itu suci. Seperti apa? Ingus, liur, air mata, keringat, nah, itu ya suci. Ya, yang najis itu yang keluar dari dua jalan tadi, karena sudah tercampur dengan sesuatu. Ya, kita lompat-lompat dulu yang menerangkan tentang najis dulu, nanti baru yang menerangkan tentang cara mensucikannya. Ya, kemudian baru sesuatu yang dimaafkan. Antum lihat wal hayawanu kulluhu tahir. Semua binatang itu suci. Ya, semua binatang itu suci. Illal qalba wal hinjir wa ma tawallata minhuma, kecuali 3 perkara, 3 binatang ya, atau 4 di sini. 1 anjing, babi, yang kedua yang terlahir dari keduanya, yang terakhir yang keempat itu yang terlahir dari anjing atau babi dengan apa? Kawin sama kambing, sama sapi. Pokoknya kawin dengan apapun tetap anaknya najis. Walaupun bentuknya seperti sapi, bentuknya seperti kambing, tetap itu ikut akhasul aslaini ya, ikut dalam ibu atau bapaknya, indukannya yang paling buruk. Itu binatang. Binatang itu masih hidup. Sedangkan yang udah meninggal namanya maitah. Wal maitatu adapun bangkai. Bangkai berarti binatang seperti yang kemarin sudah saya terangkan, binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya. Namanya bangkai itu adalah binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i. Entah itu mati sendiri atau mati disembelih tapi tidak memenuhi syarat. Yang nyembelih bukan orang Islam, orang penyembelih api umpamanya, atau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nanti ada syarat-syarat penyembelihan ya. Nah, kalau begitu berarti jadinya bangkai. Semua bangkai itu najis. Bangkai sapi, bangkai kambing, semuanya najis kecuali 3, yaitu bangkai ikan. Ikan itu setiap binatang yang hidup di air, walaupun bentuknya bentuk seperti orang, ikan ya, mungkin putri duyung, mungkin walah putri duyung kayak orang, tapi hidupnya di air, ya udah. Atau ada kan binatang di laut itu kan macam-macam bentuknya, ya kan. Bahkan dalam keterangan kita Bajuri rasanya itu Hasyiah Imam Bajuri rahimahullah ta'ala, itu binatang di laut itu lebih banyak daripada jenisnya daripada di darat ya, karena kita nggak tahu saja
susah untuk diketahui, jadi kita perasaannya yang di darat lebih banyak, padahal di laut lebih banyak. Oh, semua binatang yang hidupnya di laut, bukan yang di dua alam ya. Kalau dua alam beda lagi nanti. Yang di laut berarti di air saja. Binatang yang hidup di air dan ketika di darat dia bertahan paling sebentar saja. Ya, seperti ikan kan bertahan tapi sebentar, ada waktunya. Ya, itu namanya samak di sini, ikan atau sesuatu yang hidup di air. Yang kedua belalang, ya belalang. Yang terakhir adalah adami, anak Adam. Ya. Manusia itu suci bangkainya, ya. Suci di sini maksudnya ketika kita megang nggak najis. Ya, walaupun haram dimakan. Ya. Kalau samak jarot suci dan halal dimakan. Ya. Itu terus di antara najis atau perkara yang tidak disebutkan di sini adalah setiap benda, yang jamid di sini, ya benda selain jamid itu benda selain binatang. Benda ya. Kalau binatang itu binatang. Meja ini namanya apa? Benda kan? Benda. Setiap benda itu semuanya suci, ya. Kecuali benda diantaranya yang memabukkan, ya. Yang memabukkan pun ada dua, ada yang cair, ada yang tidak cair, padat. Yang najis itu hanya yang cair saja, ya. Khamr itu sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, baik itu dari anggur apapun. Itu lihat, kalau bentuknya cair berarti najis, haram juga najis. Tapi kalau bukan cair seperti ganja dan lain sebagainya, itu haram dimakan tapi suci. Artinya kalau dibawa sholat nggak apa-apa, ya kan? Ya, kalau cair haram plus najis, kalau tidak cair berarti haram dimakan saja, tapi tidak najis suci, gitu ya. Jadi udah. Kemudian najis sendiri di sini, semua najis itu dikelompokkan menjadi 3, dan itu akan mempengaruhi cara mensucikannya juga, ya. Jadi sudah disebutkan sama mu'alif rahimahullah ta'ala semuanya, tapi pisah-pisah, ya. Jadi ada najis namanya mughaladhah, ya, najis mughaladhah. Ya. Aqsamun najasah. Satu mughaladhah. Ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Mughaladhah itu daripada ghaladha. Ghaladha itu artinya apa? Berat. Mughaladhah itu najis yang diberatkan. Berarti ini paling berat, ini mughaladhah itu paling berat. Ya. Najis yang paling berat dari segi apa? Dari segi mensucikannya. Ada mutawassithah. Mutawassithah artinya tengah-tengah, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Mukhaffafah dari segi artinya itu yang ringan. Dari segi mensucikannya itu ringan, mudah, gampang. Nah, mughaladhah itu dari setiap najis daripada anjing, babi dan keturunannya. Ya. Pokoknya semua najis yang terkait dengan dia itu namanya mughaladhah, ya. Al-qalbu wal khinzir, air liurnya, kotorannya, darahnya, semuanya
nanti golongannya mughaladhah, ya. Kita nempel dengan dia, kalau basah jadi mughaladhah. Tapi kalau kita nempel sama-sama kering, berarti enggak najis. Ya. Ada benda najis sama-sama kering, kita kering, sesuatu najis kering itu tidak jadi, tangan kita enggak jadi najis. Ya. Nah, pokoknya yang terkait dengan al-qalb wal khinjir semuanya nanti mughaladhah. Ya, mughaladhah. Kemudian mukhafafah itu tadi yang disebutkan di situ tadi baulus sobi, ya, baulus sobi. Baulus sobi. Mana lagi? Ya. Mukhafafah mukhafafah itu baulus sobi. Oh, di sini salah ini. Ya, mukhafafah itu baulus sobi. Air kencingnya anak kecil laki-laki. Di situ yang disebutkan syaratnya tadi apa? Lam yakul atau ama, belum makan, masih minum ASI. Tapi nggak apa-apa kalau sudah pernah di tahnik itu nggak apa-apa. Yang penting dia udah makan apa? Oh, setiap harinya ASI air susu ibu. Berarti nanti air kencingnya mukhafafah. Pertama syaratnya anak kecil laki-laki. Syaratnya ya. Yang kedua di bawah 2 tahun, ya. 2 tahun syaratnya. Ya. Belum sampai 2 tahun, kemudian syarat ketiga tadi belum makan selain ASI, hanya ASI saja dia, itu maka disebut namanya mukhafafah. Satu, air kencingnya anak kecil laki-laki, kalau perempuan enggak, laki-laki. Kedua, belum sampai 2 tahun. Ketentuan ketiganya itu tadi belum makan selain ASI. Kalau air susu apa namanya itu, kemasan apa SKM, itu berarti udah makan termasuk, karena itu udah campuran, bukan ASI saja itu, ya, susu. Nah, kemudian mutawasitoh, tengah-tengah itu selain mukhafafah, selain mughaladhah, semuanya masuk mutawasitoh. Darah, ya, kencingnya abas. Nah, pokoknya semua selain 2 itu masuk mutawasitoh, ya, pertengahan, ya. Karena dari segi menghilangkannya pun dia nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, itu ya. Nah, itu najis dibagi menjadi 3 tadi. Nah, sekarang cara mensucikannya itu juga tergantung tadi, tergantung najisnya, ya, tergantung najisnya. Ya, tadi pertama yang disebutkan mu'alif rahimahullah ta'ala tadi apa? Cara menyucikan pada yang di takrib ini. Bolusobi ya. Pertama bolusobi. Berarti cara membersihkan najis mukhafafah. Kan di situ illa bauli fa innahu yadhuru bi rasyil ma alaihi. Cara mensucikan najis mukhafafah itu cukup dengan mencipratkan air di najis tersebut, ya. Baju kena air kencing anak laki-laki tadi yang sudah memenuhi syarat tadi, maka cukup dicipratin saja. Berarti nggak usah ada aliran, nggak usah disiram. Kalau disiram nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau disiram.
Ini masalah cukup apa enggaknya. Minimal cipret saja. Tapi sampai merata ya. Namanya di sini ada najis. Nggak jadi. Ini ada najis. Tapi juga sebelum dicipretin, pastikan air kencingnya sudah dilap. Jangan masih menggenang. Umpamanya di apa namanya, di keramik kan jelas menggenang tuh. Masih menggenang kita cipretin ya, nanti tambah najis. Pakai tisu dulu dilap. Kalau sudah dilap baru dicipretin. Sekiranya merata cipretan tersebut. Ya, cukup cipretin merata. Dipakein segitu itu. Kalau dipakein kan otomatis kadang udah kering ya. Apalagi udah kering tinggal cipret. Ya, tinggal cipret. Kalau mau dibasuh, ya nggak apa-apa. Kalau mau dibasuh nggak apa-apa. Ini najis cara menghilangkan mukhafafah paling gampang. Oleh karena itu dinamakan mukhafafah, diringankan. Karena cara menghilangkannya mudah, tinggal dicipret saja. Kemudian yang diterangkan di sini apa? Mughaladah. Ya, yughsalul ina min wuluhil qalbi wal hinjir sab'a marrat ihdahuna biturabin. Ya, ihdabunat biturabin. Untuk najis mughaladah, namanya juga mughaladah, diberatkan. Maka menghilangkan pun berat. Dengan apa? Dengan 7 basuhan. Satu. Salah satunya harus dicampur dengan debu, tidak yang lain, nggak boleh sabun dan lain sebagainya, nggak boleh, harus debu. Ya, harus tanah. Kenapa? Ini memang ternyata ada penelitian, ya, kuman-kuman yang dihasilkan daripada tadi al-qalbi wal hinjir itu memang nggak bisa mati kecuali dengan tanah, dengan turab. Ya, pakai sabun nggak mati dia. Jadi ada rahasianya, ada hikmahnya. Kenapa pakai tanah dicampur? Ya, caranya gimana? Mau tarahnya dicampur di paling awal, paling tengah, terakhir nggak apa-apa. Tapi bagusnya itu di tengah. Ya. Dan juga 7 itu dihitung 1 itu kalau najisnya sudah hilang. Artinya bentuk najisnya sudah hilang. Ya. Kalau bentuk najisnya itu sudah di 10 kali siram, ke 10 baru hilang, berarti yang 10 itu dihitung baru 1. Paham ya? Ada najis ini. Iya di sini lah umpamanya. Ini kalau keringatnya saja kan 1 kali ya udah hilang. Tapi kalau apanya lah, 1 kali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali baru hilang. Lah yang ketiga dihitung 1, tinggal tambah 6 lagi. Paham ya? Jadi mulainya enaknya apa? Ya udah pakai tisu dulu, bersihkan dulu, baru siram. Jadi langsung dihitung 1, gitu ya. Jadi membersihkan apapun itu enaknya dibuang dulu, bendanya itu dibuang. Ya, seperti tadi dibuang, setelah dibasuh, kemudian salah satunya campur dengan tanah. Sekiranya keruh, udah keruh, udah siram 7 kali, ya, 7 kali, nggak boleh kurang. Kemudian yang terakhir sekarang mutawasitoh, ya. Mutawasitoh artinya semua najisnya, kotorannya, binatang kotorannya, apa namanya, manusia, darah dan sebagainya itu termasuk mutawasitoh. Dan mutawasitoh itu ulama bagi di sebagian kitab seperti dalam Safinah, dalam apa Yaqutun Nafis, itu mutawasitoh ada 2. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Ya, hukmiyah, ainiyah. Ya, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah itu adalah allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Setiap najis yang ada warnanya, ada baunya, atau ada apa namanya, bau, warna, rasa. Ada salah satu dari 3 itu, berarti namanya termasuk ainiyah.
Ya, ainiyah itu ada rasa atau ada bau atau ada warnanya, kelihatan, ada bentuknya. Itu berarti ainiyah. Ya. Yang kedua ada hukmiyah. Hukmiyah itu enggak ada tiga-tiganya. Kalau kita lihat enggak kelihatan, rasa enggak ada, bau enggak ada. Contohnya mungkin percikan najis sudah kering, enggak bau, itu hukmiyah. Kalau orang lihat enggak kelihatan, baunya enggak ada, rasa enggak ada, warna enggak ada, itu hukmiyah. Ya, ya. Ingat mutawassih ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ya, ainiyah itu tadi. Nah, yang di sini di apa namanya dalam takrib tadi kan mana? Yuksalu min sa'irin najasah marrotan. Cukup satu kali saja itu kalau hukmiyah. Ya, kalau hukmiyah itu cukup satu kali saja. Paham? Tapi kalau ainiyah satu kali belum hilang, lagi harus. Ainiyah itu harus sifatnya hilang. Ya, sifatnya hilang. Ada warnanya, ya udah warnanya sampai hilang. Kecuali nanti susah dihilangkan seperti biasanya warna darah. Ya, kalau nggak bisa dihilangkan sama sekali, udah 3 kali basuhan, digosok, di apa, nggak hilang. Kalau hanya ada warnanya saja atau ada apa namanya baunya saja, atau kan biasanya kan itu kalau ayam itu, nah, kotoran ayam kan ada yang udah kita 10 kali pun baunya masih menyengat. Itu kalau sudah begitu suci hukumnya. Tapi kalau ada dua-duanya atau ada rasanya saja, itu makfu, tetap makfu, nggak apa-apa buat sholat. Ya, ya. Jadi kalau ainiyah harus hilang. Jadi kalau nggak cukup satu kali, harus 2 kali, 3 kali sampai hilang. Ya, kalau hukmiyah cukup hilang. Sehingga untuk menghilangkan najis itu paling mudah itu jadiin hukmiyah dulu. Ya, kalau enggak, apalagi seperti apa di keramik seperti ini, atau ada najisnya, ada kotoran ayam, antum langsung siram ya, tambah menyebar najisnya. Ya, caranya ambil tisu dulu, buang, kemudian ambil tisu basah, dilap sampai warna, bau, rasanya hilang. Berarti kan kalau begitu sudah jadi hukmiyah, no? Ya, pokoknya selagi belum dibasuh berarti masih najis, tapi segi warnanya, baunya nggak ada karena udah kita pakai tisu basah, ya kan? Berarti jadi hukmiyah, tinggal disiram 1 kali. Ya, ya. Jadi untuk menghilangkan najis itu dimanapun, apalagi di pakaian, atau jangan campur sama pakaian lain, hilangkan dulu. Ya, hilangkan dulu, basuh dulu. Paling mudah jadiin hukmiyah dulu. Artinya jadiin hukmiyah, hilangkan tuh rasa, bau, warnanya dulu. Sebisa mungkin hilang. Ya, tinggal disiram 1 kali. Ya, paham ya? Jadi ini harus 7 kali. Ini cukup dicipratkan, mukhafafah, mutawassithah, dilihat najisnya hukmiyah apa ainiyah. Kalau hukmiyah cukup 1 kali, kalau ainiyah sampai hilang. Sampai hilang tadi. Tapi paling mudahnya itu yang ainiyah dijadiin hukmiyah dulu, baru setelah itu langsung disiram 1 kali. Di situ tadi ada ibarah mu'alif rahimahullah ta'ala, itu ada ibarah ta'ti alaihi, ya, ta'ti alaihi di situ. Ya, ada kan? Ta'ti fa'ilnya pada marrah, artinya basuhan yang mendatangi tempat najisnya. Ya, nanti akan mempengaruhi. Jangan najis, barang najisnya yang datangi air. Beda begini, ada pakaian najis, kita taruh di ember, kita siram,
berarti namanya air yang mendatangi najis. Itu cara yang apa namanya? Yang bisa mensucikan. Tapi kalau kebalik, kita isi air apa namanya? Bak itu ember isi air, kemudian pakainya kena najis, di apa namanya? Ditaruh, nggak jadi suci, malah jadi mutanajis. Ya, kecuali airnya seperti air kolam yang 2 kulah lebih, nggak apa-apa ini kayak gitu. Ya, jadi beda. Kalau airnya banyak seperti di kolam renang atau di kolam, pokoknya yang 2 kulah lebih kemarin, antum mau siramkan kepada pakaian atau pakaian antum celupkan nggak ada masalah. Ya, kalau 2 kulah lebih. Tapi kalau 2 kulah lebih jadi najis, apa berubah, ya tetap najis juga. Ya, tapi kalau satu kolam renang kan nggak mungkin kan, mesti najisnya paling sedikit, antumnya nggak mungkin. Tapi kalau airnya sedikit, 1 gayung atau 1 ember yang kurang dari 2 kulah, maka harus air yang mendatangi tempat yang najis, ya. Paham ya? Harus, sehingga ada perbedaan ulama, ada pada apa namanya, bukan perbedaan sih, ulama mengkaji mesin cuci. Gimana? Mesin cuci itu hukumnya gimana? Kalau yang ditaruh di situ pakai najis, ya lihat tergantung mesin cucinya. Ya,